Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa hari ini saya mencoba mengamati, meneliti, menganalisa tentang Wali Pitu di Bali. Kalau kita sudah memiliki Wali Songo, ini ada Wali Pitu, kemudian di Wonosobo ada Wali Telu. Jadi jumlahnya 10. Nah, ini mengesankan bahwa para pembuatnya adalah ingin mengungguli atau minimal menyaingi wisata religi yang sudah benar-benar ada di Nusantara, dan itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah, bukan karangan belaka. Dan Wali Songo adalah tokoh yang nyata, bukan tokoh fiktif, dan mereka adalah betul-betul penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, kalau Wali Pitu, Wali Telu ini masih perlu kajian, masih perlu analisa gitu. Beberapa hari ini kemudian banyak timbul pertanyaan, khususnya di diri saya sendiri, kok ada gitu ya, Wali Telu, Wali Pitu begitu. Nah, kemudian muncul siapakah kira-kira pembuatnya, penggagasnya, kemudian berdasarkan apa para pembuatnya itu menyatakan bahwa ini betul-betul wali, ini betul-betul kekasih Allah gitu, kekasih Allah. Ini betul-betul kekasih Allah atau min jumlatil auliya. Nah, kemudian di Bali setelah seminar yang diselenggarakan oleh PCNU yang menghadirkan trio Al-Bantani, yaitu Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, Tubagus Mauki Nur Fadil Al-Bantani, Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, terungkap ada pengakuan dari salah seorang kiai kita yang mempunyai gagasan, ide. Nah, sebelum kita komentari lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Saya ikut andil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib. Saya bilang, Bib, tolong diteliti itu. Nasabnya, sanadnya, keilmuannya, amaliannya. Yang penting saya itu untuk mengalihkan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini, Kiai, kebetulan di pondok saya itu sering ketemuan orang Jawa Barat. Ke rumah ketemu saya, ndonga betul. Habis itu kemana? Ke Kuta ndelok sumur. Itu Yai. Jadi oh gitu ya. Itu dari saya ndonga ape-ape khusyuk, keluar dari rumah saya, keluar ke Kuta, ke Sanur ndelok sumur-sumur itu, susunya dijemur itu loh. Enggak sampai. Itu kelakuannya orang Jawa Barat. Lah, saya punya inisiatif gimana caranya itu mengalihkan dari itu untuk religi. Itu saya maka berpikir, wah enak gawe tempat ziarah ini. Tapi saya tidak menyebutkan itu wali, ndak. Wong sholah yang patut diziarahi. Yang menamakan Wali Pitu itu Habib Thoyib dari Surabaya. Monggo sampean, saya ditengkan orang Muhammadiyah, kok dia itu sok-sok tahu la ya wali ya ila wali. Saya bukan wali, saya wali murid itu loh. Jadi yang dinamakan itu Habib Thoyib. Nah, sampean protes Habib Thoyib, jangan protes saya. Nah, saya intinya itu tadi, orang Jawa Barat yang ziarah ke saya supaya tidak maksiat, gimana caranya itu. Itu tok ya, maaf. Alasannya cukup masuk akal gitu ya, mengalihkan sebuah wisata yang berbau kemaksiatan menuju wisata yang berbau religi dan bernuansa Islami begitu. Namun timbul pertanyaan, mengapa harus
dialihkan kepada makam begitu. Ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Apakah karena makam di Indonesia itu cukup menjual begitu ya? Menjual dalam arti cepat mendapatkan keuntungan secara materi begitu. Nah, ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau gitu ya. Mengapa tidak dibuat misalnya wisata religi dengan membuat museum Al-Quran, museum ya, Museum Islam Nusantara misalnya, keragaman budaya, dan lain sebagainya. Bukankah misalnya NU kemudian bersatu, bersinergi dengan pemerintah, ini pasti akan tercapai, terjadi. Bisa saja dilakukan. Dan ini bisa dilakukan oleh NU kolaborasi dengan pemerintah, membuat museum-museum yang edukatif begitu ya, apalagi bernuansa Islami, saya yakin akan didukung oleh pemerintah. Dan apalagi ini ditempatkan di Pulau Bali, pulau yang sangat diminati oleh wisatawan-wisatawan domestik maupun wisatawan-wisatawan mancanegara begitu. Atau misalnya bikin sesuatu yang tidak harus makam begitu. Nah, ini pertanyaan kami dari akar rumput. Tapi sekali lagi upaya yang dilakukan oleh Yai itu cukup bagus gitu ya, mengalihkan sebuah nuansa katakanlah kemaksiatan menuju nuansa yang berpahala begitu. Nah, terlepas dari itu semua, ini cukup menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya kaum muslimin muslimat, ketika akan melakukan sesuatu harus ditimbang baik dan buruknya, madaratnya ke depan, mafsadatnya, manfaatnya ke depan seperti apa. Jangan karena terjebak terhadap sesuatu yang instan kemudian melakukan itu, sehingga dimanipulasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di negeri ini. Fa'tabiru ya ulil albab. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.